Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauren Tesandino Octavia. NPN saya 208110156. Saya dari jurusan Psikologi Universitas Islam Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang kesadaran. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang kesadaran. Kesadaran itu ialah akan perbuatan. Dapat diartikan sadar artinya merasa tahu atau ingat, keadaan ingat akan dirinya, ingat kembali, siuman, bangun, ingat, atau mengerti. Kesadaran juga dapat diartikan sebagai suatu yang dimiliki oleh manusia dan tidak ada pada ciptaan Tuhan yang lain. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia merupakan bentuk unik di mana ia dapat menempatkan dirinya sesuai dengan yang diyakininya. Nah, di sini juga ada refleksi. Refleksi itu ialah bentuk dari pengungkapan kesadaran di mana ia dapat memberikan atau bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan. Selanjutnya, ada cara tingkat pendekatan tingkah laku dalam psikologi. Terdapat 5. Yang pertama itu pendekatan neurobiologis, yaitu tingkah laku manusia pada dasarnya dikendalikan oleh aktivitas otak dan sistem saraf. Yang kedua itu ada pendekatan perilaku, yang dimana dasarnya tingkah laku adalah respon atas stimulus yang datang secara sederhana. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan kognitif, yakni proses mental, di mana individu aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Nah, yang keempat itu ada pendekatan psikoanalisa, yakni pendekatan ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Ia meyakini bahwa kehidupan individu sebagian besar dikuasai oleh alam bawah sadar, sehingga tingkah laku banyak didasari oleh hal-hal yang tidak disadari. Nah, yang terakhir, pendekatan fenomenologi, yakni pendekatan ini lebih memperhatikan pada pengalaman subjektif individu karena itu tingkah laku sangat dipengaruhi oleh pandangan individu terhadap diri dan dunianya. Selanjutnya, ada macam-macam kesadaran. Terdapat 2, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran pasif ini di mana seseorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik itu stimulus internal maupun eksternal. Nah, yang kedua itu ada kesadaran aktif, di mana kondisi seseorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari stimulus-stimulus yang diberikan. Nah, selanjutnya itu ada teori kesadaran menurut Carl Jung, di mana kesadaran ini menunjukkan ada 3 sistem yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada ego, yang kedua personal unconscious, dan yang ketiga itu ada collective unconscious. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistemnya. Yang pertama itu ada ego, di mana jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang dalam suatu masyarakat. Yang kedua itu ada personal unconscious, di mana wilayah yang berdekatan dengan ego. Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan ke dalam personal ini. Nah, yang ketiga itu ada kolektif, di mana gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pramanusiawi. Nah, selanjutnya itu ada mimpi. Mimpi terkadang disebut sebagai sesuatu yang tidak logis dan salah tempat. Dalam mimpi, pusat perhatian kita adalah diri kita sendiri, walaupun terkadang kejadian di luar diri juga. Contohnya itu seperti bunyi sirine yang melengking dapat mempengaruhi isi mimpi. Nah, selanjutnya, mimpi juga mempunyai teori-teori. Menurut teori psikoanalisis, mimpi memungkinkan bertujuan untuk memenuhi keinginan dan hasrat
yang terlarang atau tidak realistis yang dipaksakan masuk ke dalam bagian ketidaksadaran di dalam bagian ketidaksadaran di dalam pikiran. Nah, selanjutnya itu kelemahan. Kelemahan interpretasi seringkali terlalu jauh. Tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk menginterpretasi makna terpendam. Selanjutnya itu gangguan kesadaran ada 3. Yang pertama itu narkolepsi, yang kedua somnambulisme, yang ketiga sleep paralysis. Jadi, dapat disimpulkan dari materi kesadaran tersebut ialah kesadaran adalah kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal dan stimulus eksternal. Kesadaran juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Kesadaran juga ada pada beberapa para ahli. Salah satunya ialah menurut Carl Jung, yang mana ia menjelaskan bahwa kesadaran saling berhubungan yang terdiri dari yang pertama, ego, yang kedua, personal unconscious, dan yang ketiga, kolektif unconscious. Berikut adalah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.